Mata semua orang di aula mulai memanas. Tahap pertama adalah semua permata antik dan hal-hal lain, tetapi tahap kedua tidak sama. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan praktisi seni diri kuno. Pedang yang digunakan pendekar pedang suci, nama pedang itu adalah maple putih. Sebuah pedang yang berkilau dengan cahaya dingin terayun keluar. Melihatnya orang-orang pun seolah tercekik, terutama para tokoh terkenal di dunia Jianghu. Mereka tahu siapa pendekar pedang suci ini. Kakek, itu adalah pedang milik pendekar pedang suci. Widya juga sedikit bersemangat. Kakeknya mengangguk, guru dari Roland. Aku tidak menyangka pedangnya akan dilelang. Di sebelahnya Jensen bertanya dengan sikap yang sedikit aneh, Widya, kamu kenal Roland? Tentu saja, Kak Roland adalah teman kakek. Dia baru bicara dengan kakek beberapa waktu yang lalu. Kakek membicarakanmu di depannya. Widya mengangguk. Jensen tiba-tiba menebak, apa mungkin Roland mencarinya karena Widya mengatakan sesuatu di depannya. Setelah persaingan yang ketat, pedang maple putih diperoleh oleh seorang pendekar pedang yang tidak mau melewatkannya. Sebagai pendekar pedang paling terkenal di dunia Jianghu, tentu ada banyak orang mengaguminya. Secara alami, tidak akan ada yang akan melewatkan pedangnya. Jarum hujan badai. Benda berharga kedua dikeluarkan. Senjata rahasia sekte jangkrik? Bukankah sekte jangkrik sudah musnah selama perang agresi? Bagaimana barang-barang mereka bisa tersebar? Sepertinya itu buku rahasia. 5 miliar yuan. Penawarannya sangat sengit. Senjata rahasia ini jelas merupakan benda yang bisa menyelamatkan hidup bagi orang-orang di dunia Jianghu. Tai Chi keluarga San. Teknik tinju keluarga Han. Selain senjata ada juga lelang seni bela diri, yang jelas lebih baik daripada seni bela diri yang diajarkan oleh balai tinju di pasaran. Itu adalah seni bela diri asli dari pembela diri legendaris. Jensen kurang berminat. Hal-hal ini berguna bagi praktisi seni bela diri kuno di tingkat transenden ke bawah, tetapi tidak terlalu membantu untuk praktisi seni bela diri kuno di tingkat transenden. Yang berikutnya diperoleh dari satu tempat bersejarah. Mereka yang tahu akan menganggapnya sebagai benda berharga, mereka yang tidak mengerti hanya menjadikannya pajangan. Pada saat ini muncul kuali kuno sebesar bola basket berwarna hitam pekat muncul di tangan Rodri. Tungku pil, harga awal adalah 100 juta. Jensen menatap kuali kuno itu dengan tatapan yang membara. Dia melihatnya dengan menggunakan ki melihat, bahkan dia bisa merasakan aura spiritual di kuali kuno itu, yang setara dengan tungku pil yang ditemui di lubang reruntuhan. Akhirnya muncul. Jensen menjilat bibirnya, dia harus memenangkannya. 1 miliar. 1,8 miliar. Penawarannya masih sengit. Tetapi dibandingkan dengan seni bela diri sebelumnya, peminat tungku pil ini jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, tungku pil itu sudah terlalu tua dan di masyarakat saat ini tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya. Hal semacam ini hanya bisa difoto sebagai pajangan. 5 miliar. Saat itu suara keras melayang keluar. Semua orang terdiam. Orang yang tak terhitung jumlahnya melihat pria yang meneriakkan harga dan menemukan kalau itu adalah Hakim Dennis dari Pulau Hong Kong. Beberapa orang mendengar rumor kalau dia mengkhususkan diri dalam mengumpulkan benda langka di dunia. Tanpa diduga, tungku pil ini menjadi sasarannya. Aku ingin tungku pil ini. Jensen juga melakukan panggilan saat ini, tetapi yang menjawab panggilan itu adalah Ibu Bos. Dr. Jensen, apakah tungku pil ini sangat penting bagimu? Dia adalah Hakim Dennis Pulau Hong Kong. Dia juga tahu kalau kamu yang masuk ke vilanya terakhir kali. Sekarang kamu campur tangan dalam tungku pilnya, kamu akan memprovokasinya lagi. Ibu bos itu menjelaskan keadaannya dan tidak ingin Jensen terlalu banyak mencari musuh. Bagaimanapun, dia juga tahu kalau di belakang layar Hakim Dennis adalah anggota pewaris dari buku Luban. Ibu bos tidak takut dengan buku Luban, tapi bukan berarti Jensen tidak takut. Ambil dengan segala cara, aku akan membayar 2 kali lipat dari yang dia bayar. Jensen menutup teleponnya. Ibu bos itu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Jensen akan begitu bersikeras. Ibu bos, Jensen ini bersikeras untuk memenangkan tungku pil ini. Apa dia benar-benar tahu cara memurnikan pil? Ketiga pria tua itu semuanya memandang ibu bos itu dengan penuh harap. Kalau Jensen benar-benar tahu cara memurnikan pil, ini adalah bakat yang akan diperebutkan oleh sekte tersembunyi. Ibu bos tidak banyak bicara dan membantu Jensen menawar.
Saat ini acara pelelangan itu menjadi sunyi. Tampaknya tungku pil itu akan dimiliki oleh Hakim Dennis itu juga. Mata Hakim Dennis terlihat tenang, tapi hatinya berapi-api. Meskipun tidak ada yang tahu cara memurnikan pil saat ini, tapi pria pewaris dari buku Luban ini bisa. Pria itu juga bersikeras untuk mendapatkan tungku pil ini. Pembeli yang tidak mau disebutkan namanya telah menawarkan 10 miliar. Saat ini sebuah suara datang dari headset Rodri, diikuti dengan teriakan. Hakim Dennis melotot, 10 miliar. Kehebohan juga terjadi di tempat itu. 10 miliar untuk membeli benda antik? Orang kaya juga tidak bermain seperti itu. 15 miliar. Hakim Dennis merasa kesal. Pembeli yang tidak mau disebutkan namanya itu telah menawarkan 30 miliar. Rodri mendengarkan suara headset dan kembali meneriakkan harganya. Sial. Hakim Dennis pun berkata dengan marah. 30 miliar, bisa untuk membeli beberapa grup di Huasia. Benar-benar orang gila, dengan arogan dia mengacau langkahnya. Jika pria itu tidak menyatakan kalau dia menginginkan tungku pil itu, dia akan menyerah sekarang. Bagaimanapun bagi mereka yang tidak tahu cara memurnikan pil, tungku pil ini memang hanya pajangan. Kawan tetaplah di garis depan, kedepannya kita bertemu satu sama lain. Hakim Dennis berdiri dan melihat semua orang, aku akan memberimu 1 miliar lagi. Kalau ada yang menaikkan harganya lagi berarti dia akan menjadi lawanku, 31 miliar. Ancaman besar. 32 miliar. Namun, suara itu terdengar lagi. Nyalimu besar sekali ya. Kalau aku memberimu tungku pil itu, aku khawatir kamu akan mati. Hakim Dennis geram dan kembali duduk. Dia tidak tahu siapa yang mencari mati dengannya seperti ini, tapi dia akan mencari tahu siapa itu cepat atau lambat. Semua orang tidak terlalu peduli dengan masalah tungku pil itu, tetapi Nyonya Susan itu tersenyum dengan penuh arti. Benda berharga berikutnya pil pembersih sumsum, memiliki efek meningkatkan kebugaran tubuh. Bahkan kalau kamu melewatkan usia terbaik untuk belajar seni bela diri, kamu bisa masuk ke jalur seni bela diri dengan pil ini. Ketika Rodri berteriak sambil mengeluarkan pil pembersih sumsum, seluruh aula seperti meledak. Kehebohan itu lebih panas daripada tungku pil itu. Bagaimanapun tidak semua orang ditakdirkan untuk belajar seni bela diri. Beberapa orang hanya bisa berjalan-jalan di luar gerbang seni bela diri sepanjang hidup mereka karena alasan fisik atau malas. Tapi pil ini adalah kunci. Secara khusus anak-anak dari keluarga elit terikat untuk memenangkan pil ini. Setelah persaingan yang ketat, pil tersebut dijual dengan harga tinggi 10 miliar. Kemudian giliran pil awet muda fase pertama. Diam-diam Jensen kaget. Dia memberikan 10 pil pembersih sumsum itu kepada ibu bos, tapi pemiliknya hanya melelang 1. Dan 1 pil dijual seharga 10 miliar, seolah-olah dia rugi banyak. Namun, Jensen tidak peduli. Selama dia memiliki bahannya, pil pembersih sumsum ini dapat dimurnikan kapan saja. Adapun untuk pil awet muda fase pertama, ibu bos cukup murah hati mengeluarkan 2 butir untuk dilelang. Ada penawaran lain. Salah satunya didapatkan oleh Nyonya Susan dan yang lainnya direbut oleh Hakim Dennis. Banyak wanita mengutuk marah, untuk apa pria tua menginginkan pil awet muda? Jensen dan Natasha saling memandang. 1 pil bernilai 10 miliar. Versi pil awet muda yang lebih lemah juga diharapkan terjual dengan sangat baik. Aliansi bisnis Senlena memiliki prospek yang besar. Itu terlalu mahal. Itu hanya pil ramuan saja, tak disangka semuanya terjual dengan harga dengan 10 miliar. Apa kamu tidak takut itu palsu? Widya berkata dengan iri sekaligus terkejut. Gadis bodoh, bagaimana mungkin lelang ini menjual barang palsu, kata kakek Widya. Widya memikirkannya dan matanya terlihat sedih. Sebenarnya dia juga naksir pil awet muda itu, tapi bagaimanapun juga harganya terlalu mahal.